Suara hati. Terus aku disuruh copot baju. Merasa bodoh, aku jadi merasa nggak berguna. Tuh aku sempet mau diri. Tiba-tiba rambut aku ada yang narik. Terus almarhum cuma senyum. Terus habis itu dada-dada. Wanita yang akrab disapa Jedar ini memang terbilang sukses berkarir di industri hiburan. Kiprahnya di dunia entertainment tak diragukan lagi. Ia pun mengawalinya di dunia modeling, hingga ia pun sudah menyentuh dunia layar lebar di film Dea Lova. Namanya pun kian melejit dan dikenal halayak banyak. Namun sorotan gemerlap sebagai selebriti ternama, Jessica Iskandar ternyata memiliki kisah pahit yang tersembunyi di masa lalunya. Kisah tersebut terjadi saat di masa sekolah, yang ternyata ia pernah mengalami bullying yang kini membuatnya masih merasa trauma dan terluka. Nggak tahu dibulinya karena apa sebenarnya. Kayak mereka tuh kayak nggak suka ngeliat aku gitu. Kayak aku tuh suka dibecanda-becandain gitu. Kayak nggak suka aja gitu. Itu aku kayak ngerasa kayak nggak ada yang ngedengerin aku. Kayaknya teman-teman di sekolah semuanya jahat sama aku. Kayak dulu tuh aku sempet dibully kan di sekolah. Jadi tuh suka nangis atau mungkin juga ditambah perubahan mood ya kan, dari anak-anak menuju remaja itu kan perubahan mood. Jadi di situ kadang suka ngerasa sedih, ngerasa sendiri, ngerasa kayak kok begini, kok begitu gitu, yang kayaknya terlalu kemana-mana pikirannya karena mungkin nggak ada tempat buat ngeluapin apa yang aku rasa gitu. Yang aku rasa tuh waktu remaja tuh aku kehilangan sosok yang bisa aku ajak curhat gitu. Karena mama tipenya kan keras. Jadi mama tuh kalau curhat apa-apa kayak kita memulai curhat tuh mama kayak udah gitu. Kayak gitu. Jadi aku nggak ada tempat wadah untuk sharingnya di situ. Selain mengalami bullying saat di sekolah, ternyata dirinya pernah mengalami kejadian kurang menyenangkan saat baru memulai karir dan mengikuti casting untuk menjadi artis. Jessica pun menceritakan bagaimana dirinya diminta melakukan hal yang tidak sopan. Waktu aku baru selesai sekolah modeling gitu kan, habis itu kan mulai ikut casting-casting gitu kan. Terus waktu itu pernah ditawarin casting iklan body lotion, terus aku disuruh copot baju. Terus disuruh copot baju, terus aku kayak mau kerjaan ini tapi aku mau nangis gitu. Jadi akhirnya aku nangis, aku pulang gitu. Ya Tuhan, kenapa ya aku begini banget ya kerjaan aku gitu. Jadi tuh banyak belajar banget sih dari casting-casting, sampai kadang tuh ke casting tuh bener-bener niat gitu, pengen kerja gitu. Sampai di momen yang castingnya tiba-tiba nyeleneh gitu, tolong ya kamu buka baju kamu, nanti kamu ke depan kamera, kamu hanya pakai ini sama pakai ini aja ya gitu. Terus aku udah nunggu dari pagi dong, aku kayak kok aku begini gitu, aku nggak bisa begini, nanti aku kalau ketahuan mamaku aku bisa diusir dari rumah. Nyari duit sih nyari duit, tapi maksud aku ya nggak begini juga kali ya. Pak, aku nggak tahu mau curhat sama mama nggak setuju aku masuk ke dunia industri ini gitu. Jadi aku bener-bener bingung gitu. Jadi momennya saat itu kayak ngerasa sedih aja gitu, kayak kok dibeginikan gitu, kok dibeginikan gitu.
Kesuksesannya di dunia entertainment berbanding terbalik dengan kehidupan percintaannya. Dikala dirinya harus menghadapi kehamilan anak pertamanya, Elba rak seorang diri tanpa kehadiran sosok suami. Nggak ada perempuan yang mau hamil sendirian. Nggak ada perempuan yang punya cita-cita menjadi single mother. Cuma di momen itu, dimana aku harus ngelewatin ini. Ada rasa malu pastinya, ada rasa bersalah mengecewakan orang tua. Rasa-rasa yang negatif bermunculan gitu. Sampai itu momen juga dimana aku kayak aduh kok aku bisa kayak gini gitu. Sampai niatan sebenarnya juga ada lagi. Aduh, kayak why? Aku nangis setiap hari, setiap malam itu aku nangis. Aku selalu nangis, kenapa ya aku begini? Kenapa ya ini terjadi sama aku gitu. Tapi sampai ketika anakku lahir, tiba-tiba itu kayak perasaan-perasaan itu kayak terbalik gitu, kayak wah kok happy banget ya. Meskipun waktu itu tuh aku mengalami baby blues, tapi momen proses memiliki anaknya tuh begitu indah gitu. Jadi kayak sampai saat ini pun aku bersyukur gitu, pernah mengalami ini, menjadikan aku jadi seperti ini, lebih banyak syukurnya, lebih banyak belajarnya. Kasih sayang kedua orang tua memang sepanjang masa. Hal ini pun dibenarkan karena saat Jessica dikecewakan dan disia-siakan oleh Ludwig, masih ada sosok orang tua tercinta dan keluarga yang memberikan dukungan penuh untuknya. Karena dukungan keluarga yang tetap support, kayak aku cek ke rumah sakit selalu ditemenin mama. Mama selalu ngasih vitamin, mama yang nguatin gitu. Di momen itu tuh rasanya luar biasa banget gitu. Aku kayak wah ini ngerasain kasih sayang yang selama ini tuh aku rindukan gitu. Itu sih menurut aku yang bikin aku kuat. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Karena mungkin momen itu momen berat ya buat aku, tapi berat buat aku, berat untuk menerima, berat buat keluarga juga gitu. Maksudku kan karena aku mungkin anak perempuan satu-satunya, mungkin yang mereka harapkan dari aku nggak begini gitu. Tapi meskipun aku melakukan ini merusak ekspektasi mereka, tapi mereka support aku gitu. Jadi aku kayak wow gitu, kayak kuat di situ. Keberhasilannya di dunia entertainment ada peran dari sosok almarhum Olga. Kedekatan dirinya dengan almarhum sempat mewarnai kehidupan Jedar, hingga ada satu momen yang diingatnya dengan jelas. Mungkin salah satunya momen kita pernah syuting di pinggir jalan, waktu itu sama almarhum Jupe juga. Terus kita syuting tuh pakai mobilnya almarhum yang mewah gitu, yang pintu 2, yang nggak ada cupnya gitu. Jadi tuh kita teriak-teriak di jalanan, kita ketawa-ketawa, kita nyanyi-nyanyi. Sampai ada momen pom bensin, terus kita berhenti, terus tiba-tiba kita gelar tikar, kita makan nasi bungkus di pinggir pom bensin, di pinggir mobil mewahnya almarhum Jupe. Terus kita ketawa-ketawa di situ, dan itu momennya buat aku sih memorable banget ya. Terus dari itu almarhum bilang, Jess coba deh, kau gak lagi suka lagu ini, tapi ini lagunya bahasa Inggris nih Jess, coba deh, puter deh Jess, puter. Terus aku puter, terus almarhum bilang, Jess tolong dong
artiin liriknya, kan Jessica pinter tuh bahasa Inggris, tolong dong kalau gue pengen tahu nih arti liriknya apa gitu. Jadi setiap aku kangen aku selalu putar lagu itu, judulnya Angel. Almarhum meninggal, aku pernah mimpi almarhum itu ceritanya lagi ada di tempat tidur, lagi duduk pakai baju hijau. Itu aku ceritanya datang, terus almarhum cuma senyum, terus habis itu dada, habis itu pergi gitu. Mungkin yang aku lihat mungkin ingin berpamitan kali ya. Kejadian yang sempat menghebohkan jagat maya adalah video kamera CCTV di rumah Jessica Iskandar yang menampilkan penampakan sosok diduga pocong. Sontak dari kejadian tersebut, banyak netizen membanjiri kolom komentar di sosial medianya. Mulai dari ada yang merinding saat melihatnya, dan ada pula yang beranggapan itu hanya bayangan biasa. Hal tersebut membuat Sarah Wijayanto beserta timnya turut membantu Jessica untuk mengetahui kebenaran tentang apa sosok makhluk halus yang berada di rumahnya. Dan akhirnya terungkaplah jika selain pocong tersebut ada sosok makhluk lain yang berada di rumah Jessica, yaitu sosok jin yang sering mengganggu penghuni rumah. Tetapi bukan hanya mengalami gangguan di rumahnya, Jessica baru-baru ini juga diganggu sosok tak kasat mata saat berada di rumah sakit. Kalau diganggu kemarin banget nih waktu aku dirawat inap di rumah sakit. Jadi emang momennya aku susah tidur. Tapi akhirnya waktu itu tuh aku ketiduran. Terus pas aku ketiduran tiba-tiba rambut aku ada yang narik. Kayak nariknya juga lembut, nggak kayak bad gitu, kayak cet gitu, ditarik-tarik gitu. Aku cuma dalam hati aku cuma bilang jangan rese ya gitu, aku mau tidur. Ternyata tidak hanya saat dewasa, masa kecil Jessica pun pernah mengalami kejadian mistis saat di rumahnya. Aku dulu yang aku inget waktu aku kecil itu waktu aku umur berapa ya, kayak umur 2 apa 3 tahun gitu. Aku pernah sih ngelihat kayak kuntilanak di tangga di rumah mama, zaman dulu tapi rumah yang dulu. Terus aku bilang sama mama, "Ma, itu mah ada tante tuh." Gitu. Kata mamaku, "Mana? Nggak ada. Jangan ngaco." Gitu. Bukan hanya Jessica yang mengalami gangguan, tetapi asisten rumah tangganya pun sempat mengalami kejadian mistis. Jadi waktu itu aku punya asisten. Nah, asisten aku itu udah kerja sama aku tuh udah sekitar 7 tahun lah saat itu ya. Jadi kita kayak udah deket banget. Di satu hari dia tiba-tiba sakit demam. Terus udah dibawa ke puskesmas, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, katanya sakit cikungunya. Tapi saat itu tuh dia udah demam, mukanya pucat, nggak bisa jalan, kakinya nggak bisa berdiri lah pokoknya. Sampai akhirnya yaudah, dia memutuskan udah deh Bu, saya pulang kampung aja. Dia pulang kampung, dia diobatin di kampungnya. Terus akhirnya dia dikasih tahu bahwa ada yang ngirim. Tapi sebenarnya ngirimnya tuh ke aku, tapi kenanya ke dia gitu. Kalau El nanti mama sama siapa?